Pace bene, masih di mea culpa. Ada seorang suster terpilih menjadi sekretaris di Komisi Kitab Suci Kepausan. Hmm, Satu posisi yang untuk pertama sekalinya perempuan mengambil peranan itu. Nama suster ini bernama Nuria Kalduh Benages. Dia seorang Spanyol, anggota dari satu tarekat suster, dan dia dikenal sebagai ahli kitab perjanjian lama. Menarik sebenarnya melihat sosok perempuan yang satu ini, suster kita ini, yang benar-benar menjadi seorang ilmuwan dan mendalami secara khusus ilmu kitab suci perjanjian lama secara spesifik. Dan dia juga dikenal sebagai profesor, sebagai dosen di Universitas Gregoriana, Universitas Kepausan Roma, Universitas Gregoriana di Roma. Dan dia terpilih menjadi sekretaris dari Komisi Kitab Suci Kepausan. Dia adalah seorang anggota dari Tarekat Misionaris Keluarga Kudus, Nazaret, di Spanyol, apakah dia juga berkewarganegaraan Spanyol, dan merupakan perempuan pertama yang yang menduduki posisi itu, yang bekerja, dan dia bekerja bersama dengan 20 ahli kitab suci lainnya from around the world, dari seantero dunia, yang mempelajari studi-studi khusus, topik-topik khusus tentang scripture, tentang kitab suci, dan membuat interpretasi penafsiran uh, dalam kerjasama dengan kongregasi ajaran iman. Dan menurut peraturan yang dimunculkan oleh komisi itu, sebagaimana dibuat revisinya pada tahun 1971, sekretaris dari Komisi Kitab Suci Kepausan juga berperan sebagai konsultan untuk kongregasi ajaran iman. Kongregasi ajaran iman itu semacam ministry, kementerian yang mengurusi ajaran iman gereja, dan siapa saja yang menduduki posisi sebagai sekretaris dari Komisi Kitab Suci Kepausan terlibat di dalam komisi ini, kongregasi ajaran iman. Dan kongregasi ajaran iman merupakan posisi yang sangat berpengaruh di dalam gereja, dan sekurang-kurangnya itu ditunjukkan oleh Paus Benediktus ke-16 sebelum dia menjadi paus, ketika dia menjadi seorang kardinal. Suster Kalduh Benages ini berulang tahun ke-64 sudah pada merayakan ulang tahun ke-64-nya pada 26 Maret ini. Belum. Sekurang-kurangnya belum berulang tahun ketika video ini saya buat. Dan dia lahir di Barcelona, di Spanyol, dan mendapat bachelor degree di teologi dari Universitas Urbaniana di Roma. Dan dia memperoleh tingkat lisensiatnya dan doktorat di Institut Biblical Pontificum, Pontifical Biblical Institute, Institut Kitab Suci Kepausan, dan kemudian mengajar di Universitas Gregoriana sejak 1991, 30 tahun yang lalu. Dia sudah punya pengalaman, dan dia sudah disebut sebagai seorang ahli pada tahun 2008 oleh Paus Benediktus ke-16 dalam salah satu sinode para uskup. Dan kemudian Paus Fransiskus menamainya sebagai anggota dari komisi yang pertama yang mempelajari identitas sejarah dan peran perempuan sebagai diakon. Satu studi khusus untuk menjajaki mungkinkah seorang perempuan menjadi diakon. Dan komisi ini bekerja dari tahun 2016 sampai 2019. Apakah komisi ini sudah berhenti? Apakah cita-cita membuat perempuan mungkin menjadi diakon, apakah dihentikan? Para sahabat yang memiliki informasi bisa memberikan keterangan tambahan.
Oke para sahabat, ternyata ada suster-suster kita yang maha bijak atau ya, eee, dengan intelektualitas yang tinggi, juga terlibat dalam membangun gereja. Eee, Menjadi pengajar di Universitas Gregoriana sejak tahun 91, 30 tahun di satu universitas yang, ternama, yang melegenda di dalam tradisi gereja kita. Ya sekurang-kurangnya dalam, dunia pendidikan dari gereja kita banyak orang yang berkuliah di sana, para pastor kita. Saya pernah punya teman komunitas memperoleh lisensiat, filsafatnya dari Universitas di Gregoriana, sejauh saya tahu, mudah-mudahan tidak salah. Beliau dulu menulis, ide dari Alasdair MacIntyre yang terkait dengan filsafat dan juga moral, dan saya kemarin diminta untuk mengirimkan fotokopi dari jurnal yang memuat tulisan dari Alasdair MacIntyre. Ya sebuah, sambungan kisah tentang di mana Suster Alduk Benages ini mengajar. Dan dia berasal dari Barcelona, lahir di sana dan anggota dari tarekat, Keluarga Kudus Nazaret. Saya tidak tahu apakah ini tarekat kepausan atau tarekat hanya pada tingkat keuskupan saja. Barangkali ada di antara kita yang tertarik menjadi suster, arah refleksinya mungkin ke sana. Siapa tahu ada yang ingin mencoba memang bukan untuk coba-coba, tetapi who knows, kadang, kita tidak tahu jalan-jalan yang kita tempuh malah, mengarahkan kita pada panggilan hidup kita yang sejati. Maka boleh dipersiapkan diri, bo untuk kemudian mana tahu bisa menjadi suster, tamat SMA biasanya diterima menjadi aspiran sebelum menjadi postulan, eee, tinggal di komunitas-komunitas para suster, atau ada juga yang sudah kuliah, menyelesaikan, bachelor degree-nya, kesarjanaannya lalu kemudian masuk ke dalam tarekat. Ada yang kontemplatif penuh, ada yang kontemplatif aktif, yang total dibiara untuk berdoa, ada juga yang terlibat dalam, karitas, di klinik, di sekolah-sekolah, di panti asuhan, di rumah sakit, mhm, di dapur juga ada. Dan ada juga yang, setelah bekerja sekian lama di lapangan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang suster. Ada banyak cerita panggilan dari para suster kita yang unik, yang mengesankan, yang tak terduga juga seringkali. Mungkin salah satu yang tak terduga karena putus cinta, who knows? Oke, semoga, kisah Suster Alduk ini sebuah informasi saya pikir, tapi juga menunjukkan bahwa ada ruang bagi setiap orang untuk terlibat membangun gereja. Pace e bene.